Listrik udah konslet nih. Api membumbung tinggi menghanguskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah lainnya. Warga pun berupaya mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan hingga hewan peliharaan. Sementara petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara, kebakaran ini berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan. Ada di belakang 2 kontrakan, namun demikian tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah, hanya terdampak asap pemadaman dan sedikit bara. Tapi alhamdulillah segera bisa kita lokalisir sehingga tidak meluas ke area pemukiman di belakang. Kebakaran ini berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Setelah 19 unit, mobil pemadam kebakaran bersama 74 personil diterjunkan ke lokasi. Para korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Iftahul Ghani melaporkan. Dua lokasi di Kota Makassar, Jalan Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo menjadi titik aksi penyerangan dan tawuran antar kelompok geng motor dan warga. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam jenis busur dan petasan itu viral di media sosial. Terlihat sekelompok pemuda saling lempar petasan dan busur ke 2 ruas jalan hingga menimbulkan kepanikan pengguna jalan. Diduga pemicu tawuran berebut lahan parkiran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam tawuran. Beberapa rekaman CCTV dan video dari warga juga telah diamankan sebagai barang bukti. Memang ada ya sejenis dendam yang sudah lama terkait masalah parkir juga ada di situ, karena disitulah sering anak-anak remaja kumpul. Pihak kepolisian juga akan terus menggelar razia dan patroli skala besar di malam hari di wilayah rawan di Kecamatan Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sido Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo atas status tersangka kasus ijazah Jokowi. Sembilan jaksa senior akan ditunjuk sebagai tim pengawas kasus Febri Adriansyah. Mampukah penyidikan berjalan secara transparan? Spanyol juara dunia sepak bola 2026. Trump serahkan trofi Piala Dunia. Ya pemirsa, kita awali Sido Siang dari setelah pra-peradilan pertama permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang.
Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim akan menentukan apakah penetapan tersangka Roy Suryo sah atau tidak. Sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo rencananya akan digelar pukul 1 siang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan pra-peradilan kedua Roy Suryo yang menguji sah atau tidaknya status tersangka Roy dalam kasus ijazah Jokowi. Pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun diperketat jelang pembacaan putusan. Sebelumnya Roy Suryo memenangkan pra-peradilan pertama yang menyatakan penggeledahan serta penangkapan dan penahanan Roy Suryo cacat formil sehingga tidak sah menurut hukum. Pukul 1 siang untuk pembacaan. Dan untuk mengetahui suasana sidang di sana dan bagaimanakah nasib Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, rencananya sidang akan mulai jam berapa? Silakan. Iya Indra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini akan kembali dilakukan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan adanya gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan dan dijadwalkan untuk digelar sekira pada pukul 1 siang nanti. Dan kalau informasi yang kami dapatkan rencananya untuk sidang putusan nanti akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya beserta dengan para termohon, yakni dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah Indra, kalau kita melihat bagaimana bahwa pada sidang pada hari ini agendanya adalah sidang putusan, maka ini akan menjadi babak akhir dari gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana tentunya pada persidangan nanti kita akan mendengarkan bagaimana putusan dari pihak hakim berkaitan dengan gugatan pra-peradilan ini. Apakah nantinya akan ditolak ataupun juga
bisa diterima sepenuhnya oleh pihak hakim begitu ya. Dan apabila memang nantinya dari pihak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menerima seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo, maka artinya status tersangka dari Roy Suryo ini akan gugur dan juga batal demi hukum. Dan juga penyidikan dari pihak kepolisian ini nantinya harus dihentikan dan Roy Suryo ini harus ataupun juga berhak mendapatkan rehabilitasi nama baiknya. Sementara itu apabila yang nanti dilakukan adalah dari pihak hakim tunggal menolak seluruh permohonan gugatan pra-peradilan Roy Suryo, maka artinya status Roy Suryo ini akan tetap melekat terhadap Roy Suryo dan juga Roy Suryo memiliki kewajiban untuk terus mengikuti sidang pokok perkara. Inilah yang nanti akan kita lihat dan kita dengar, Indra dan juga pemirsa, apakah nantinya pada akhirnya Roy Suryo akan lepas dari statusnya sebagai tersangka atau justru memang harus menjalani sidang pokok perkara. Tentunya kita lihat perkembangannya. Sementara demikian kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Amril Rida melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, sebelumnya Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP, pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan, meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam lamanya. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020 hingga 2024, yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami
makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah, benar. Sudah ditahan belum Pak Eva, Pak? Oh, kan baru dipanggil sekarang. Nanti. Tapi udah terakhir. Pak, izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara, yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri? Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Ardiansah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Ardiansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Ardiansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri, limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri.
Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara Tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara dua lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, uang sebesar 476 miliar rupiah dan 74 kilogram keping emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin
berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan Ainus melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan, ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dalam kasus ini, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Namun sejumlah pihak merespon pernyataan tersebut dan menilai tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa.
Senada dengan Sudeson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Hotman Paris menyampaikan permohonan maaf atas ucapan terhadap awak media saat berlangsungnya konferensi pers di Kejagung. Berikut pernyataan Hotman. Sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya pemirsa, pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung terus menjadi sorotan. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus mantan Jampitsus, kami telah terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni dan juru kamera Leman yang kini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Berli, silakan dengan laporan Anda. Ya selamat siang Indra dan juga pemirsa. Kalau kita kilas balik terkait penyidikan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ini memang pada awalnya sudah dilakukan penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya melalui joint investigation. Yang mana penyidikan ini juga telah dilakukan penggeledahan di 13 titik lokasi penggeledahan dan ditemukan berbagai barang bukti seperti 74 kg emas dan juga uang tunai dalam dolar ataupun rupiah. Kemudian Kortas Tipikor Polri juga memang telah menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, yang mana dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri, ini dilakukan pengalihan berkas perkara dari Polda Metro Jaya dan Polri ke Kejaksaan Agung.
Kemudian dari Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan juga dalam kasus PT Asabri. Yang mana untuk surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini terdiri dari 3, yakni untuk PT Asabri, kemudian juga ada PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN yang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Untuk kasus di PT Krakatau Steel dan juga batubara PLN saat ini memang Febri Adriansyah ini masih ditetapkan atau berstatus sebagai saksi. Kemudian tidak hanya Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung C7, ini adalah Don Rito, yang mana kuasa hukumnya menyebutkan bahwa Cafe The Clan yang merupakan salah satu lokasi penggeledahan pada proses penyidikan ini ditemukan barang bukti uang tunai ini merupakan milik dari Don Rito. Kuasa hukum ini memang menyampaikan bahwa kafe tersebut dan juga uang tunai yang disita di Cafe The Clan tersebut ini merupakan hasil atau uang dari kerjasamanya dengan perusahaan swasta dalam pembangunan dermaga. Meskipun belum dijelaskan secara rinci dermaga apa ataupun dengan perusahaan swasta yang disebutkan perusahaan swasta mana. Kemudian juga selain itu, meskipun Don Rito ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan, untuk mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini juga masih belum dilakukan penahanan, meskipun dari kuasa hukum Hotman Paris ini sudah menyampaikan bahwa kliennya sudah dilakukan pemeriksaan dan dicecar sebanyak 18 pertanyaan. Kemudian Kejaksaan Agung saat ini memang juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk untuk penyelidikan di PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, dan juga pasokan batubara PLN yang memang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Sehingga saat ini juga kami masih menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung siang hari ini. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Berliana Mileni dan juru kamera Leman melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, independensi dan transparansi kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah mungkin tim khusus yang dibentuk Kejaksaan Agung mampu independen dalam mengawasi internalnya sendiri? Meski ada jaminan bahwa tim tersebut beranggotakan jaksa senior yang pernah bertugas di KPK. Mari kita bahas pertanyaan ini dengan Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat siang, Bang Saud. Selamat siang, Mas Indra. Bang Saud, ini kan Kejagung, kita tahu bersama Kejagung ini membentuk tim 9 yang diisi mantan jaksa KPK untuk mengusut mantan Jampitsus. Sebagai orang yang lama di KPK, Pak Saud, apakah komposisi ini cukup untuk memutus mata rantai konflik of interest? Atau ini justru ganti baju di bawah atap yang sama karena tetap di bawah kendali Kejagung? Silakan Pak Saud. Ya, persoalannya kan ada dua. Yang utama adalah bagaimana caranya, sekali lagi bagaimana caranya agar proses ini sesuai dengan semua legalitas formal yang memungkinkan dia dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi artinya kemarin kan perdebatannya itu yang disebutnya diserahkan tapi kemudian pelimpahan dan seterusnya itu kan bermasalah, tidak sesuai dengan legalitas yang kita memiliki, hukum, undang-undang dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua kan ini kan sebenarnya kan soal kepercayaan. Ya, kepercayaan yang sangat rendah terhadap aparat penegak hukum kita. Baik itu terhadap KPK sendiri maupun terhadap katakanlah kejaksaan dan kepolisian. Jadi tingkat kepercayaan rendah itu misi utamanya menjadi problem kalau yang misi utamanya menjadi problem, meningkatkan kepercayaan, kalau yang pertama tadi itu kita tidak melakukan dengan proses-proses yang transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan seterusnya. Nah, mungkin akan ada beberapa model yang bisa diciptakan ya. Kemarin model pertama itu yang dilimpahkan begitu saja ternyata gagal dan mendapat kritikan keras. Model kedua itu diturunnya 9 orang mantan yang pernah bekerja di KPK. Tapi itu juga akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah mereka tetap seperti dulu ketika mereka berada di KPK. Itu pertanyaan karena mereka kembali ke kandangnya, masuk kepada ekosistem yang berbeda. Terus kemudian bagaimana kalau kombinasi alternatif yang ketiga itu adalah bagaimana caranya ya di 9 orang ini kemudian disupervisi oleh KPK, atau yang keempat KPK mengambil alih semuanya gitu. Nah, kalau diurut-urut dari bicara risiko, yang lebih rendah risikonya memang diambil alih KPK. Itu sudah pasti. Walaupun nanti akan ada perdebatan tentang posisi 5 pimpinan KPK di sana kan, 1 jaksa, 1 kepolisian, 2 hakim, kemudian 1 diantaranya juga BPK. Tapi secara keseluruhan kalau kita buat SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya pasti akan lebih rendah kalau diambil alih oleh KPK. Itu pilihan-pilihan. Nah, kalaupun ada tim supervisi kemudian dibuat oleh DPR untuk kemudian ini mereka tidak masuk di formil materialnya, mereka hanya mengawasi saja, kemudian bagaimana barang putih dilimpahkan, kemudian bagaimana proses due process of law-nya jalan dengan baik, itu bisa saja. Artinya siapapun tim yang mau dibentuk untuk kemudian ikut mengawasi ini, siapapun, termasuk kita semua, termasuk media, itu nanti kata kuncinya transparansinya. Jadi model apapun yang mau diambil untuk kemudian ini membawa ke depan pengadilan nantinya, karena EPA ini memang harus bertanggung jawab, kita tidak ragu tentang peristiwa pidananya. Memang sudah terjadi, soal kemudian ada framing-framing soal barang bukti, itu yang di mana-mana koruptor ya akan bicara seperti itu dengan lawyernya. Itu nanti diperdebatkan di pengadilan saja. Kira-kira gitu sementara, Mas Indra. Baik, Bang Saud, sebelum kita lanjutkan, kita sudah juga terhubung dengan Bang Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM yang masih kita tunggu. Dan saat ini sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Bang Zainur. Bang Zainur. Selamat siang, Bang Zainur. Baik, kita lanjut Bang Saud. Ini Bang Zainur sedang ada kendala sinyal mungkin. Bang Saud, kita lanjutkan bahwa memang diketahui memang ini terkait
perlimpahan ya Bang Saud ya. Ini kan tadi Bang Saud bilang kalau kita melibatkan orang KPK, kenapa nggak langsung KPK saja? Ini memang ada nggak sih Pak tanggapan terkait kenapa tidak KPK? Kenapa dari Polda harus ke Kejagung? Tanggapan Bang Saud seperti apa Bang? Iya, selalu kan disebutnya kalau menurut Undang-Undang 19 2019 itu di pasal 10A itu kan ada proses ya. Yang disebut sebagai apakah umpamanya adanya campur tangan pihak-pihak tertentu diantaranya eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau saya katakan kunjungan Komisi 3 itu berpotensi untuk kemudian campur tangan. Sehingga itu dasar cukup kuat untuk KPK mengambil alihnya. Tapi walaupun harus dengan proses apa yang disebut sebagai supervisi dulu, koordinasi dulu, nggak ujuk-ujuk seperti itu. Nanti ditanya juga jaksanya apakah mereka mempunyai masalah di dalam menindaklanjuti kasus ini. Tetapi KPK juga harus menggunakan nalurinya karena kata-katanya itu kan disebut di undang-undang itu berwenang. Apakah KPK ingin menggunakan wewenangnya atau tidak dengan sejumlah tata krama tentu, nggak ujuk-ujuk kayak begitu. Tapi yang paling penting kan beberapa kali saya sebutkan bagaimana kita mengirim sinyal kepada masyarakat, kepada masyarakat, ke pasar kalau dari sisi ekonomi bahwa kita memang sudah melakukan penindakan, pengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan undang-undang kita miliki, KUHP-nya dan seterusnya, undang-undang kepolisian, undang-undang dari kejaksaan sendiri, kemudian undang-undang KPK. Nah, kan kita selalu berdebat bahwa sebenarnya KPK itu didirikan karena ada problem di kepolisian dan kejaksaan. Dan sampai hari ini masih relevan posisi KPK dengan catatan KPK dengan kondisi yang juga problem saat ini ya, karena mereka di bawah presiden, tapi kan dia melaksanakan undang-undang. Di atas presiden itu undang-undang, jadi nggak ada juga Pak Kewu mesti perintah presiden dulu baru dia ngambil alih, nggak begitu juga, karena dia pelaksana undang-undang. Jadi sekali lagi saya katakan akan risikonya menjadi lebih rendah kalau itu disupervisi ataukah kemudian diambil alih oleh KPK. Dan itu kepercayaan pasti akan lebih tinggi, kita hitung-hitung pasti akan begitu ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat-nya itu di dalam menangani case ini akan lebih rendah risikonya kalau berada di KPK. Jadi pertanyaan adalah kapan itu diambil? Nah nanti kita lihat ya harus ada memang prosesnya. Tetapi kan yang utama adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat, gitu Mas. Baik Bang Saud. Bang Saud, sebelum kita lanjutkan kita sudah terhubung dengan Bang Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM. Saat ini sudah bergabung. Selamat siang Bang Rohman. Selamat siang. Baik Bang Rohman. Bang Rohman, ini terkait DPR mendesak tim independen, apakah model internal tapi eksternal ini lazim dalam penegakan hukum kita atau justru menjadi presiden berbahaya yang justru melemahkan peran pengawasan eksternal yang seharusnya lebih berdaya? Ya karena perkara ini dari awal sudah tidak lazim semuanya ya. Misalnya penyerahan di tengah jalan ketika masih penyidikan, itu kan juga tidak lazim. Perlakuan yang berbeda antara DR dengan FA itu juga tidak lazim. Penetapan tersangka tanpa didahului oleh pemeriksaan itu juga tidak lazim. Karena ini memang bukan kondisi yang normal, ini kondisi yang penuh dengan ketidaklaziman. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana memastikan perkara ini jalan, jangan mandek. Saya lihat sekarang kondisinya terjadi kemandekan. Tidak ada pemeriksaan yang berarti oleh pihak kejaksaan. FA belum ditahan, belum ada penggeledahan terhadap perkara yang diduga terkait dengan FA. Bahkan ada upaya-upaya dari pihak FA maupun DR untuk mendelegitimasi proses dengan mengatakan misalnya itu emas, uang itu ada yang punya. Itu misalnya dikait-kaitkan juga dengan presiden bahwa FA ini berprestasi, tangan kanan presiden dan seterusnya. Jadi memang ini butuh ya mekanisme pengawasan yang optimal, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Call paling rendah adalah FA dan DR ini harus diproses sampai tuntas. Jangan sampai kemudian perkara ini misalnya berhenti seperti kasus Firly di Polri misalnya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari sisi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang punya kewenangan untuk melakukan itu sebenarnya adalah KPK. Ingat, KPK punya dua jenis kewenangan di sini, 3 jenis bahkan. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga adalah pengambil alihan.
KPK punya tiga-tiganya gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang tinggal bagaimana kemudian KPK menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau memang belum saatnya untuk diambil alih, maka kemudian koordinasi dan supervisi itulah yang seharusnya dilakukan dengan optimal. Tetapi ini juga harus hati-hati karena sekarang kebetulan Deputi Korsupnya KPK juga berasal dari institusi kejaksaan. Jadi ini memang perlu sekali untuk membuat Korsup ini agar berjalan dengan efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan supervisi? Ada 3 hal. Yang pertama itu melakukan pengawasan, yang kedua itu penelitian, dan yang ketiga adalah penelaahan terkait dengan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketika misalnya ada indikasi hasil pengawasan Korsup dan KPK ini kemudian ada keengganan dari pihak kejaksaan untuk memproses perkara FA sebagaimana mestinya, maka sebenarnya di situ KPK punya kewenangan untuk eskalasi dari Korsup menjadi ambil alih. Apa yang menjadi dasar hukum? Ya pasal 10 huruf A besar Undang-Undang 19 2019. Di ayat 2 misalnya di dalam huruf C dan huruf E itu diatur. Huruf C misalnya di sana dikatakan bahwa penanganan korupsinya itu ditujukan untuk melindungi pelaku. Ya misalnya FA, kan ini kalau memang dilindungi oleh kejaksaan bisa diambil alih artinya oleh KPK. Yang kedua adalah ada hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif. Nah menurut saya sejauh ini 2 indikasi ini sudah sangat kuat nih, yaitu perkaranya itu terkatung-katung, tidak segera diproses sebagaimana mestinya, dan yang kedua itu ada campur tangan ya. Soal campur tangan ini sudah diketahui secara luas oleh publik kan, bagaimana kemudian ada perintah untuk mengalihkan dari Polri kepada kejaksaan gitu. Jadi sekarang kita lihat yang disediakan oleh undang-undang itu sebenarnya adalah KPK punya kewenangan untuk Korsup dan ambil alih. Nah, kembali lagi soal apakah perlu dibentuk tim-tim gitu ya. Yaitu kalau semua jalan yang disediakan oleh hukum tidak bisa mengalami kemacetan, tidak bisa untuk memproses FA, ya saya pikir itu membentuk tim seperti itu juga sangat-sangat mungkin. Tetapi pertanyaannya, kalau sudah dibentuk tim kira-kira apakah juga dapat bekerja dengan efektif, itu juga masih menjadi pertanyaan baru. Jadi sebelum soal pembentukan tim, menurut kami yang paling penting adalah bagaimana Korsup oleh KPK maupun kemungkinan untuk mengambil alih. Nah DPR tanpa membentuk tim pun, DPR itu punya kewenangan, tetapi yang penting tidak masuk ke dalam substansi perkara. DPR silahkan untuk melakukan pengawasan terhadap kejaksaan, misalnya dengan dengan pendapat dan seterusnya. Itu Mas. Baik, Bang Roman, ini singkat saja nih untuk Bang Roman dan juga Bang Saud ini. Terkait kasus ini, bisakah berjalan objektif jika penyidiknya masih berada di bawah komando institusi yang sama dengan pihak yang disidik? Ini seperti apa singkatannya nih Bang? Dari saya dulu ya. Kalau dari saya tentu sangat berat untuk bisa berjalan objektif ya. Sehingga sekali lagi bisa mereka itu berjalan sendiri. Sekali lagi mereka eselon 2 rata-rata ya, yang sangat masih menginginkan karir di internal kejaksaan. Saya ragu mereka bisa objektif, bisa independen, dan saya ragu itu pun kalau bisa menjerat FA, apakah bisa menjerat jejaringnya. Oleh karena itu KPK perlu sekali untuk turun melakukan Korsup atau mengambil alih. Gimana Bang Saud? Ya, jadi yang paling penting 2 hal yang saya sampaikan di depan, ada 2 detail-detail yang tidak hanya di permukaan ya, tentang bagaimana penyelidikan. Jangan lupa ini masih banyak kasus, jadi akan ada penyelidikan, ada splitting dan segala macam pemisahan kasus-kasus itu. Jadi bagaimana penyelidikan, penyidikan, dan sampai nanti proses penuntutannya itu sesuai dengan yang kita sebut sebagai bagaimana dari sisi legalistiknya, dari sisi legalnya, dari sisi undang-undang peraturannya. Jadi kalau itu dilanggar, itu pembentukan tim di luar daripada KUHP itu tentu berisiko. Jadi kalau kita bicara tadi, Mas Jainur juga menekankan bagaimana kalau mau aman dan berisiko lebih kecil KPK ambil alih, itu menjadi penting. Nah kalau itu sudah diselesaikan, itu persoalan pertama. Persoalan keduanya adalah lagi-lagi ini persoalan kepercayaan. Ya ini kan semua per hari ini kita penuh dengan curiga. Acara siang ini juga Mas Rindra bisa jadi juga tetap curiga kan. Iya, makanya nanyain saya, nanyain Mas Jainur juga. Jadi kalau nanti udah kepercayaannya tinggi, masyarakat pasti tidak akan tanya-tanya lagi. Nah kepercayaan itu
per hari ini saya melihatnya memang apakah memang nanti ada prosesnya, tentu ada prosesnya, mengambil alih-alihan oleh KPK atau supervisi dari KPK itu. Sementara itu mungkin Mas Indra. Oke, baik Bang Saud. Ini kita lanjut ke Bang Saud sementara. Publik melihat Febri Ardiansah ini tidak ditahan Bang Saud, sementara tersangka lainnya ditahan dalam perkara serupa. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada celah hukum yang bisa digunakan untuk membenarkan perbedaan perlakuan ini nih Pak? Atau ini murni diskriminasi hukum? Gimana Bang Saud sebagai mantan wakil ketua KPK? Pertama kan karena ini kita persoalan dengan aparat penegak hukum. Ketika Anda tidak tegas dan kemudian tidak ada inovasi, katakan saja proses penahanan itu harus memiliki apa yang disebut equity before the law. Ya kemudian yang menerima itu sebenarnya dihukum lebih berat seharusnya daripada pemberi. Itu kan DR itu kan masih berdebatan itu. Pemberi, penerima, pengumpul atau pembantu gitu. Tapi intellectual dadernya siapa? Itu dulu yang terdepan. Masa per hari ini penyidik baik itu di kepolisian dan kejaksaan nggak bisa menentukan siapa intellectual dadernya. Naik banget kita kalau per hari ini nggak bisa memutuskan siapa sebenarnya intellectual dader di sini gitu loh. Ya kalau DR itu kan ya, udah jelas lah itu perbantuan lah itu. Ya kan orang-orang yang diperintah-perintah dia. Dan kemudian soal ada pembenaran itu bukan milik siapa dan seterusnya. Itu perdebatan nanti di pengadilan. Penyelidik-penyidik pasti lebih tahu. Tapi saya katakan kembali lagi, kalau kita sebut bagaimana ada perlakuan yang tidak kemudian disebut sebagai inline dengan equity before the law itu yang menimbulkan kepercayaan menjadi turun. Apalagi ini menyangkut penegak hukum yang Mas Yainur bilang tadi, kalau bahasanya undang-undang KPK 19/2019 pasal 10A itu udah jelas. Ini sudah menjadi sasaran utama sebenarnya kalau pasal 11-nya juga dilakukan oleh penegak hukum. Dan itu yang saya maksudkan, detail-detail seperti itu ada nggak di tim di kejaksaan saat ini yang meningkatkan kepercayaan sehingga kemudian kita yakin bahwa ini akan proses berjalan sesuai dengan apa yang kita sebut transparan, akuntabel dan bebas konflik kepentingan itu Mas. Gitu. Baik Bang Saud, kita beralih ke Bang Zainur. Ini Bang Zainur, ini kan status pengunduran diri Febri dari jabatan Jampitsus. Apakah secara yuridis memang berpengaruh pada kekuatan penyidikan atau ini hanya manuver kosmetik saja untuk meredam tekanan publik? Seperti apa tanggapannya Bang Zainur? Ya, itu karena tekanan publik yang kuat ya. Sekarang bahkan pertanyaannya adalah apa langkah yang dilakukan oleh penyidik internal kejaksaan terhadap FA ini? Kita tidak dengar tuh, misalnya penggeledahan oleh penyidiknya kejaksaan. Kalau penggeledahan oleh penyidik Kortas Tipikor kemarin, iya. Tetapi kan ini tidak ada kelanjutannya oleh penyidik dari kejaksaan. Yang kedua, informasi keberadaan FA saja sampai sekarang tidak pernah disampaikan oleh kejaksaan. Padahal itu bentuk transparansi kepada publik. Publik tuh bertanya-tanya, FA ini ada di mana gitu ya. Ini penting untuk dijawab. Kenapa? Sebagai bentuk transparansi. Juga karena dia tidak ditahan, apakah ada jaminan bahwa FA ini tidak akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, melarikan diri, atau juga melakukan upaya-upaya yang akan merepotkan bagi penyidik di dalam menangani perkara ini. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Terlalu banyak perlakuan-perlakuan khusus terhadap FA, meskipun dia sekarang bukan lagi Jampitsus, tapi saya lihat ya powernya masih sangat kuat, masih sangat besar, masih sangat berpengaruh. Terlebih pasti FA bekerja tidak sendiri, ada jejaringnya, dan jejaringnya itu kan ada di dalam gitu ya. Sehingga sekali lagi saya katakan ini akan sangat bergantung kepada bagaimana sikap dari kejaksaan dan bagaimana kalau memang diperlukan ya pesan-pesan dari istana untuk menghormati prinsip negara hukum. Jangan kemudian istana membuat pesan yang sebaliknya, yaitu penyelesaian secara adat. Ini proses yang seharusnya tunduk kepada aturan-aturan hukum. Ini dilihat masyarakat internasional, ini dilihat masyarakat Indonesia, bagaimana pembelajaran hukum yang akan diberikan kepada rakyat kalau ternyata ada perlakuan yang berbeda, ada proses yang tidak berjalan, ada lokalisir terhadap masalah, dan ada perintah-perintah yang kemudian bertentangan dengan spirit anti korupsi termasuk dari pemimpin tertinggi negara. Jadi sekali lagi, ini adalah tes sejarah terhadap para pemimpin yang sekarang sedang menjabat, baik itu presiden, termasuk juga Menhan, termasuk juga pihak-pihak lain, termasuk juga di internal kejaksaan, Jaksa Agung ya. Ini ujian sejarah. Bagaimana sejarah akan menulis mereka? Apakah mereka adalah seorang negarawan yang menghormati
prinsip negara hukum atau mereka adalah sekadar politisi yang berebut kekuasaan dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, dan kemudian ketika temannya, anggotanya yang bermasalah, mereka akan mengistimewakan dan memberikan perlakuan yang berbeda. Gitu Mas. Baik, untuk keduanya nih Bang Saud dan juga Bang Zainur, ini kan kasus ini menyeret 3 mega proyek ya. Asabri, Batubara, Krakatau Steel. Seberapa besar sih risiko dari sebesar ini masuk angin atau hilang di tengah jalan jika pengawasan hanya melibatkan internal? Seperti apa nih Bang? Bang Saud dulu mungkin. Ya, dari awal kan memang disebut-sebut ketiga case itu, dan ketiga case itu juga diselimuti dengan berbagai hal yang kita sebut saja itu nggak lepas dari bagaimana kita mengelola BUMN kita, mengelola bagaimana kemudian membina ekonomi yang kompetitif, ekonomi yang kemudian berdasarkan prinsip-prinsip good governance, kemudian patuh dan seterusnya, kemudian comply dengan aturan-aturan dari sisi bisnis. Karena awalnya dari situ gitu. Jadi dari sana merembetlah ke tempat-tempat lain. Jadi kalau kita bilang bagaimana ini kan tiga case ini kan sebenarnya tidak juga menutup kemungkinan terjadi di banyak hal. Kita juga sudah melihat bagaimana kasus BTS, bagaimana kasus-kasus yang lain, bagaimana di logistik, bagaimana di infrastruktur, itu kan terkait dengan BUMN semuanya. Jadi maksudnya adalah kita jangan melihat case ini menjadi lebih sederhana dan tidak berefek jera, karena semua modusnya selalu diatasi oleh penegak hukum yang bermain mata dengan semua potensi tersangka. Jadi kalau seperti Mas Zainur tadi saya setuju, bagaimana kemudian kita memulai dengan yang dikampanyekan sebagai apa yang disebut sebagai presiden kejar sampai ke Antartika itu tidak begini modelnya. Kalau kejar ke Antartika itu penuh dengan risiko, penuh dengan upaya-upaya kerja keras yang kita sampai hari ini belum melihat. Jadi orang-orang di bawah ini, ketiga penegak hukum ini, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian ini belum bisa menjabarkan bagaimana perintah yang dimaksud dengan kejar sampai ke Antartika itu kan with all due respect, with all due effort dan seterusnya lah. Yang menurut saya sekali lagi berpotensi kemudian ini diminimalisir atau diokupasi ataupun kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana penegakan hukum yang benar. Dan per hari ini kita berdiskusi ini kan sinyal tentang itu cukup keras kalau kita masuk ke detail-detailnya. Termasuk kemudian kalau memang kita mau masuk ke detail-detail proses bagaimana saksi, bagaimana barang bukti, bagaimana pengembangan berikutnya, bagaimana tim 9 menjelaskan ke publik kami sudah melaksanakan ini. Jadi ada daily management atau daily expose yang memungkinkan kasus yang sangat besar ini karena menyangkut penegak hukum tidak dianggap sama dengan kasus-kasus biasa. Oke, mungkin di mata penegak hukum ini biasa karena mereka udah biasa melakukan penegakan hukum, tapi di mata publik ini sangat-sangat luar biasa gitu Mas Indra. Baik, gimana Bang Zainul? Ya, itu kan kasus-kasus yang diduga dengan kasus yang ditangani oleh pihak di internal kejaksaan. Ya, ini juga kasus ini akan membongkar bagaimana akuntabilitas penanganan perkara di kejaksaan. Kalau ternyata penanganan korupsi mengandung korupsi, ya inilah saatnya. Ya ini kan artinya ada dugaan mafia hukum di dalam institusi tubuh penegak hukum itu sendiri. Nah jadi ini merupakan pertaruhan. Apakah momentum ini akan digunakan untuk membersihkan institusi penegak hukum dari para pelanggar hukum yang berasal dari aparat penegak hukum, ataukah ini kemudian kembali lagi akan ada settlement politik diselesaikan secara adat. Kalau ini diselesaikan secara adat, maka kita kehilangan momentum untuk memperbaiki institusi penegak hukum kita. Itu Mas. Baik Bang, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Saud dan juga Bang Zainur. Ini kan jika Anda diberi kesempatan memberi satu saran konkret kepada Presiden atau aparat penegak hukum saat ini untuk mengakhiri polemik ini, langkah apa yang paling mendesak dilakukan agar kepercayaan publik tidak ambruk total? Bang Saud dari awal Bang. Kalau saya sih, kalau umpamanya mereka ingin bikin pendaftaran, merekrut tim investigasi, katakannya turut di tim ini, gua daftar tuh Mas Indra, itu aja. Gue ikut di dalamnya tuh. Baik. Mas Zainur juga join bila perlu. Gimana kalau menurut Bang Zainur? Ya, kalau saya Mas Indra mulai dari satu, lahan FA. Itu Mas Indra. Singkat-singkat sekali ya. Ada tambahan lagi mungkin. Ya tentu ini dilihat oleh publik secara luas ya.
Jadi ini pertaruhan nama Adiaksa gitu ya. Ini nama institusi, nama korps. Jangan korbankan nama institusi demi melindungi orang perorangan. Jangan mengorbankan penegakan hukum, prinsip negara hukum yang merupakan fondasi dari NKRI ini demi melindungi nama seseorang. Maka kalau saya beri saran kepada Presiden gitu ya, ya kalau saya beri saran sih serahkan saja kasusnya kepada KPK. Itu kalau dari sisi Presiden. Kalau dari sisi kejaksaan, ya saran saya itu tadi, tahan FA, geledah Jampitsus, bongkar jejaring mafia hukumnya tanpa ada yang tersisa di tubuh kejaksaan, sehingga kejaksaan akan menjadi institusi yang jauh lebih bersih. Ini mungkin adalah pil pahit, tapi kalau diminum dengan baik sesuai dengan resep, harapannya bisa menyehatkan. Itu Mas Indra. Baik, terima kasih atas kesempatannya bergabung studio pada di Sindo Siang pada hari ini, Mas Bang Saud, Bang Zainur. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer AS di Yordania pada 17 Juli lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangkaian serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, serta penyimpanan rudal dan juga drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan AS di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 2 tentara AS tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan AS terhadap infrastruktur Iran. Sementara itu, Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi Nasr 2. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr 2, merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempel di foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr 2, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfakar, Fateh 110 dan drone Syahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udairi yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Al-Salem, Kuwait. Ya pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi 2 prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Yordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, 2 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Yordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. 4 prajurit terluka parah, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan telah kembali bertugas. Informasi lainnya pemirsa, polisi khusus di Chili menyelamatkan 19 orang dan 13 hewan peliharaan yang terjebak banjir di wilayah Coquimbo. Upaya evakuasi dipusatkan di Provinsi Limar, di mana sejumlah keluarga terisolasi saat sungai meluap akibat diterjang hujan lebat. Tim SAR menggunakan helikopter untuk menyelamatkan warga setempat yang mengungsi ke atap rumahnya.
Di Komune Monte Patria, 2 orang dewasa dan 3 anak berhasil dievakuasi petugas SAR. Sementara di sektor Laguinilas, 12 orang termasuk sebuah keluarga asing berhasil diselamatkan bersama hewan peliharaan mereka. Selain itu sektor Trapic, 19 orang dan 13 hewan diselamatkan selama operasi darurat. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio ETMC Polri. Ya Bribtu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik pertama kita akan pantau di kawasan Selipi Palmera, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan tetap mengalir dengan lancar di berbagai arahnya. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan kilometer 57.600 rest area Karawang. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya, pada siang hari ini tampak mengalir dengan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Di kawasan ini banyak sekali dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dapat kita lihat bersama pantauan CCTV kami situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terlihat di kawasan ini banyak dilintasi oleh barang maupun angkutan sumbu 3 ke atas. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat laporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.